Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita meminta penyertaan-Nya di dalam melalui dan menjalani hari-hari yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 8 ayat 11. Demikianlah dikatakan, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri bagaimana kita hidup sebagai orang percaya yang pada hari terakhir kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Maka hidup kita sebagai orang percaya adalah hendaknya menyatakan kehidupan kita yang adalah hidup beriman teguh dan tidak bimbang dengan apa yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan kita atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering hanya melihat apa yang terjadi sebagai pertimbangan dalam kehidupan sehingga iman kita tidak ditempa, iman kita tidak diasah, iman kita tidak semakin kokoh tetapi semakin lemah karena kita hanya fokus kepada setiap peristiwa-peristiwa atau kondisi kehidupan yang selalu menghimpit kita, yang selalu memberikan kehidupan kita mempertimbangkan bahwa Tuhan itu seakan-akan mengalahkan keimanan kita yang percaya kepada Tuhan dengan segala tantangan, penderitaan, kegagalan, kesakitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya itu tidak hanya mengasah atau melatih iman, tetapi bagaimana kita menguji coba kehidupan kita sebagai orang beriman menghadapi segala tantangan dan menguji iman kita. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada iman atau kita sedang menjadi orang-orang yang hanya tahu berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak menghidupi penyertaan itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini adalah suatu peristiwa seorang perwira di Kapernaum yang mengalami atau merasakan bagaimana anaknya yang sakit. Tetapi dia penuh pengharapan bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya yang sakit. Maka ia menjumpai Yesus dan ia berkata, Tuhan, sembuhkan anakku. Ketika Yesus hendak mengatakan, aku akan datang dan menyembuhkan anakku. Tapi dia berkata, tidak. Katakanlah sepatah kata. Jika engkau mengatakannya, maka ia akan sembuh. Maka disinilah Tuhan melihat begitu besar iman dari perwira Kapernaum ini. Maka dengan demikian dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang imannya sebesar ini. Maka Yesus berkata, hati-hati kepada kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku orang percaya, tetapi hidupnya tidak diserahkan kepada Tuhan seutuhnya. Maka pada akhirnya kita akan dicampakkan. Maka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan iman yang begitu besar dan menaruh hidupnya dan pengharapannya kepada Tuhan, itulah yang akan disambut oleh Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita, jadilah orang Kristen, orang percaya yang hidup di dalam imannya. Karena Tuhan berkata kepada kita, orang percaya itu dihidupkan, disembuhkan, dan dikuatkan oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa, yang menguatkan kehidupan kami ketika kami percaya Engkau menyediakan hal yang luar biasa di luar dari pikiran kami. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menghidupi iman kami, sehingga kami berpegang teguh kepada iman kami yang telah kami percayai dan kami hidupi. Sehingga apa yang ada pada kami tidak gugur, tidak goyah, dan tidak hilang. Karena itu Tuhan ajari kami menjalani setiap kehidupan kami, hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.